Dalam melakukan penelitian dan pengembangan transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menggandeng Pusat Studi Transportasi Kepulauan Unpati melakukan kajian terkait konsep pengembangan industri maritim berskala nasional. Tujuannya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja galangan kapal di Indonesia dalam mendukung pelayanan tol laut dan poros maritim. Industri galangan kapal dalam negeri dinilai memiliki daya saing yang tinggi karena mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Semua itu tidak terlepas dari kemampuan SDM dan pemanfaatan teknologi modern. Pengembangan industri galangan kapal sejalan dengan tekad pemerintah dalam upaya mewujudkan tol laut sehingga terciptanya kelancaran arus logistik yang efisien khususnya di sektor industri. Acara kajian yang dipimpin langsung Profesor Markus Tukan ini berlangsung di 4 provinsi, yakni Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Larantuka, Kabupaten Flores, Provinsi NTT. Kepala Pusat Studi Transportasi Kepulauan Unpati, Profesor Markus Tukan dalam wawancara mengatakan, kepercayaan yang diberikan Kementerian Perhubungan kepada Unpati sejak 2019, yakni melakukan kajian bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Litbang Kemenhub, yakni melakukan kajian proyek-proyek strategis nasional yang mendorong Indonesia sebagai poros maritim dengan konsep tol laut. Baik, jadi sebenarnya yang kami kerjakan ini adalah sebuah kepercayaan, ya, dari Kementerian Perhubungan yang mempercayai Pusat Studi Transportasi Kepulauan Universitas Patimura, ya, di mana kami dipercayakan untuk mengkaji beberapa proyek-proyek strategis nasional, terutama dalam kaitan mendorong Indonesia sebagai poros maritim dengan konsep tol lautnya. Nah, di tahun 2021, ya, itu kami mendapat kepercayaan untuk mengkaji tentang optimalisasi kinerja galangan kapal di Indonesia dengan mengambil sampel ada 4 provinsi. Kita tahu bahwa Batam adalah pusat industri perkapalan di Indonesia yang cukup terkenal, dan ketika kemarin kami di sana itu banyak melakukan orderan pekerjaan yang dipercayakan dari negara-negara luar seperti Australia dan bahkan banyak negara-negara Timur Tengah. Bukan saja untuk kepentingan sipil, tapi juga untuk kepentingan militer. Nah, kami dari Pusat Studi Transportasi Universitas Patimura merasa mendapat sebuah kepercayaan, ya, dan kami lakukan itu. Kemudian kami juga ke Palembang, juga pusat galangan kapal terbesar di Indonesia. Kami juga ke Pontianak, dan kami juga mengusulkan, ya, untuk NTT menjadi perhatian, karena dari sebaran galangan yang ada di Indonesia, dari jumlah kurang lebih 250 galangan kapal resmi, itu 88% adanya di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Di Indonesia Tengah, terutama Timur dan ini, kita hanya 12%. 12% itu hanya Sulawesi. Maluku kan kita hanya punya 2 galangan yang resmi. Nah, semua itu melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan kapal itu menggunakan tepian pantai. Dan ingat bahwa pemeliharaan terutama pemeliharaan kapal itu perintah undang-undang. Jadi secara berkala kapal itu untuk memenuhi kelas itu harus melakukan docking, entah itu perawatan lambung, ya, perbaikan instalasi perpipaan, termasuk juga kelengkapan keselamatan. Tukan berharap kajian yang dilakukan bersama dosen peneliti Fakultas Teknik Unpati ini dapat melahirkan polis brief, cetak biru, pengembangan galangan kapal yang dapat menjawab kebutuhan pelayaran di Indonesia. Tukan menambahkan, kepercayaan yang diberikan kepada Unpati menunjukkan bahwa kapasitas SDM Unpati dalam bidang teknologi dan manajemen kemaritiman tidak perlu diragukan lagi.
Dalam kunjungan kajian itu, Profesor Markus Tukan juga meninjau langsung galangan kapal PT Melindo Marine serta PT Abadi dan beberapa dok dan galangan kapal yang ada di Batam, Palembang, Pontianak, dan Larantuka Flores Timur NTT sebagai model kinerja galangan kapal di Indonesia yang studinya oleh Litbang Laut Kementerian Perhubungan dipercayakan kepada Pusat Studi Transportasi Kepulauan Unpati. Janis Balol melaporkan.